Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar radio Silaturahim dimanapun Anda berada, di Jakarta, di Sukabumi, di mana lagi, di Yogyakarta, di Aceh, di Batam, kemudian juga di daerah Semarang, dan lain-lain tempat ya. Kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husein bin Hamid Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja, Mbah Haja Nur Nuning, dan tentu saja di sini ada Atep Setiabudi dengan teman-teman dari Starbucks ya, Sekolah Taruna Bakti, Fatir, Aril, Handika, dan Fawazi. Ini sedang PKL di Rasil ya. Juga nanti ada Algi, Fahrul Rozi. Ada dua kasus yang masuk. Yang pertama, seorang ayah yang suka keras kepada anaknya sehingga ketika anaknya dewasa tidak nurut lagi sama ayahnya, bahkan cenderung melawan. Kemudian satu lagi, seorang ibu yang punya anak satu-satunya laki-laki, mau nikah, tahunya nikahnya sama janda, ibunya kurang menerima 100%. Kenapa mesti janda? Kamu kan anak ibu satu-satunya gitu loh. Oke, nanti semuanya akan dibahas oleh Ustadz Husein Atas dan Ustadz Abu Bakar Baraja. Salam Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar Baraja. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Alhamdulillah, kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada di kehidupan sehari-hari. Mbak Nuning, silakan dibaca kasusnya seperti apa, Mbak Nuning? Ya, terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar, dan semua yang berada bersama-sama. Mudah-mudahan solusi yang nanti kita dapat juga akan bisa kita jadikan pegangan ya. Yang pertama Ustadz, terkait dengan seorang istri yang punya suami keras, kerasnya pada anak-anak luar biasa. Kebetulan anaknya laki-laki, sekarang dia melawan. Sangat keras sekali karena ayahnya selalu keras, dia pun bahkan ingin juga memukul ayahnya karena dari kecil disalahin melulu dan dipukul melulu. Sekarang setelah dia mahasiswa, dia marah dan dia tidak mau sholat, tidak mau melakukan apa saja yang dilarang agama. Kalau saya memang tidak pernah memukul karena tahu akibatnya. Tapi bagaimana nih Ustadz, dia sudah tidak lagi sholat. Saya ingin dia sholat. Kemudian kasus yang kedua dari seorang ibu. Anaknya cuma satu laki-laki, mau menikahi janda yang udah punya anak. Rasanya saya susah untuk rela 100% Ustadz. Harus bagaimana nih? Oke, itu kasusnya, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa ala jami'i ibadillahi as-salihin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, para pendengar pemirsa yang dirahmati Allah, pagi hari ini bersama Ustadz Abu Bakar Baraja, Ibu Hajjah Nur, Ustadz Muhammad Krisna, anak-anak kita yang sedang magang, tak asing lagi Astep,
Atif Setiabudi yang setia mendampingi kita, Algi, pada seluruh keluarga besar Radio Silaturahmi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan media kita ini media yang selalu menghubungkan kita dengan Allah, lahir maupun batin, di masa kini maupun di masa yang akan datang, yang mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergabung bersama kafilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya rahmat dan karunia Allah yang kita harapkan. Tidak mungkin sama sekali bergantung pada amal kita yang tak berarti di hadapan dosa-dosa, kesalahan dan kelalaian yang kita lakukan. Semoga Allah berikan kita petunjuknya menuju jalan-jalan keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan walaupun kita tidak layak bersama Nabi kita, keluarganya, para sahabatnya, begitu pula saudara-saudara beliau dari para Nabi dan para Rasul. Baru saja kita mendengarkan 2 kasus. Dan kasus ini sebetulnya bukan merupakan kasus yang ganjil. Kasus ini kasus yang banyak kita hadapi, baik yang pertama maupun kasus yang kedua. Yang pertama, seorang ibu yang memiliki seorang anak yang keras. Karena bapaknya dalam mendidiknya juga mendidiknya dengan cara yang keras, sering memukul. Akhirnya anak tersebut ternyata bukan menyerap hikmah dari pendidikannya, tapi yang diserap justru kekerasan dan arogansinya. Sebagaimana ayahnya bersikap keras dan arogan, akhirnya anaknya menyerap hal tersebut di luar kesadarannya. Oleh karena itu dalam hal ini betul-betul harus kita sadari bersama bahwa kekerasan tidak akan menghasilkan sama sekali hasil yang kita harapkan, malah kebalikannya. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita bagaimana kita mendidik anak kita, memperlakukan keluarga kita dengan penuh kecintaan, perhatian dan juga kesabaran. Allah juga mengajarkan kita doa dalam suratul Ahqaf. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Tuhanku, bantulah aku, mudahkan aku ya Allah untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau limpahkan atas diriku, begitu pula atas kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan bimbing aku untuk mengerjakan amal-amal soleh yang Kau ridhai. Setelah itu, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah ya Allah bagiku anak-anak keturunanku, akhlak mereka, kepribadian mereka. Dengan doa, Allah akan turun tangan membantu. Di saat kita tidak berdoa, Allah akan tinggalkan kita. Inni tubtu ilaik. Aku bertobat kepadamu dari kesalahan-kesalahanku sebelumnya. Wa inni minal muslimin, dan aku nyatakan aku dari orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi seharusnya orang tua dalam mendidik anaknya bukan mengikuti perasaan, bukan juga mencontoh pendidikan yang salah di sekeliling kita. Seperti seorang anak berkata kepada anak-anaknya yang dididik dengan keras, juga kepada teman-temannya sebagai pembenaran. Dulu saya dididik oleh orang tua dengan cara keras, bahkan dicampur dengan gesper hingga berdarah-darah. Hasilnya seperti saya ini. Dia beranggapan dirinya baik. Dia beranggapan dirinya benar. Dia ulangi kembali pada anaknya. Ini sebuah kesalahan. Jadi, kamu jangan sekali-kali menilai keberhasilan dengan harta yang kamu kumpulkan, dengan keberhasilan kamu dalam bidang materi, kamu jadikan sebagai tolok ukur kesuksesan. Seharusnya kamu lihat bagaimana pribadi kamu, bagaimana akhlak kamu,
sesuai tidak dengan tujuan hidupmu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun secara materi kamu sukses, dalam kehidupan sosial kamu terpandang, tapi kalau akhlak kepribadian kamu, cara hidupmu tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akhir dari perjalanan kamu hanyalah apa? Hanyalah penyesalan dan penderitaan. Orang yang seharusnya kita perlakukan dengan baik dan mulia sebelum kita keluar adalah keluarga kita. Kepada istri, wa ashiruhunna bil ma'ruf, gauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Kemudian kepada anak-anak kita, didik mereka dengan nilai-nilai Islam dan berikan contoh di tengah mereka melalui praktek dan perilakumu. Perlakukan mereka dengan baik dan mulia, niscaya mereka akan memuliakan kamu. Jadi pendidikan-pendidikan yang biasa menggunakan rotan, menggunakan gesper, menggunakan pukulan, sebetulnya pendidikan yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi, bekerja bersama Nabi di rumahnya. Anas bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali menegur dirinya, kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu tidak melakukan. Tapi dengan contoh-contoh yang baik, dia berikan contoh kepada Anas hingga belajar dari orang yang dicintai, akhlak dan pekerti yang luhur. Kalau dia mencintai seseorang, dia akan ikuti. Seperti banyak orang yang mengagumi pemain sepak bola fulan atau artis fulan, subhanallah sampai gaya rambutnya ditata sesuai dengan orang yang dicintai. Jadi kalau dia mencintai, katakan ayahnya, dia memuliakan ayahnya, begitu pula ibunya, karena mereka memuliakan dirinya, si anak akan menjadikan kedua orang tuanya idola. Tanpa bahasa yang keras dan kasar, si anak akan mencontoh kedua orang tuanya. Kalau tidak, dia akan menjadikan kebiasaan di luar yang sedang ngetren teman-temannya sebagai idola yang diikuti. Nah, orang tua yang bersikap arogan, sering marah, sering mencaci, sering memukul anaknya, sebetulnya tanpa disadari, dia menjatuhkan anaknya. Dia betul-betul mematikan semangatnya. Dan dia menanamkan sistem nilai yang salah dalam dirinya. Sebagai contoh, dia berani melawan orang tuanya. Bahkan ada minat untuk memukul orang tuanya. Ini sebuah kesalahan. Tapi dari mana anak ini mendapatkan? Dari apa yang dilihat dari orang tuanya. Oleh karena itu, kalau kita perlakukan anak kita dengan baik dan mulia, penuh pengertian, anak kita betul-betul akan menghargai orang tuanya. Kemudian didik dia pertama-tama untuk mengenal Allah, tahu kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaganya dengan baik, itu pun dengan cara yang baik, dengan cara yang betul-betul penuh kelembutan. Kalau bicara manusia yang paling lembut dan paling tegas adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kelembutannya tidak sama sekali meninggalkan ketegasan. Tapi ketegasannya juga tidak meninggalkan kelembutan. Bagaimana dia mendidik Al-Hasan wal Husain, dua cucu yang amat dicintai. Kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW memperlakukan kedua cucunya. Pada saat kanak-kanak Nabi sedang khutbah, melihat cucunya datang tersiok-siok, Nabi turun dari mimbar, lalu mendekatkan ke dirinya. Nabi sedang sholat berjamaah menjadi imam, kedua cucunya naik di atas punggungnya. Nabi memperlambat sujudnya karena tidak ingin menghalangi mereka dan kenikmatannya. Tapi subhanallah, dalam ketegasan mendidik anak cucunya, didik dalam keadilan, dalam kebenaran. Kecintaannya tidak sama sekali mengabaikan kewajiban untuk mendidik anak mereka dengan mulia. Begitu juga Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Bagaimana dia perlakukan kedua anaknya yang dicintai. Dan bukan hanya anaknya, tapi juga orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Hingga betul-betul dia perlakukan mereka dengan mulia. Ketika satu hari, Al-Hasan wal Husain sedang bermain dengan teman-temannya yang membangun gundukan-gundukan pasir, rumah-rumahan. Mereka bertanya, mana yang lebih baik rumah kami? Apakah rumah yang dibangun oleh mereka? Ketika
Anak-anak ini akan menjawab, sang ayah menghentikan. Kamu kalau berikan keputusan dengan adil. Kamu bakal ditanya di hadapan Allah. Jadi bagaimana kecintaan ayah tidak menghalangi dirinya untuk menanamkan keadilan dari mulai waktu dini. Berikan keputusan dengan adil. Ini akan berpengaruh terhadap masa depannya. Jadi jangan cinta kita akhirnya membela dia dalam kesalahan. Atau menyalahkan dia dalam perbuatan benar. Atau menyalahkan orang lain. Padahal orang lain benar dalam perbuatannya. Jadi kita lihat bagaimana ya, sekali waktu Rasulullah melihat Al-Hasan wal Husain menggunakan 2 gelang dari perak. Rasulullah perintahkan kepada Sayyidah Fatimah untuk menggantikannya. Dia ingin keluarganya hidup dalam kesederhanaan menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Jadi seharusnya Bapak ya, dalam hal ini mohon ampun kepada Allah dan berusaha mengambil hati anaknya. Karena si anak membangkang, menentang, ingin menunjukkan sikap yang tidak menyenangkan orang tuanya, karena ingin menyakiti orang tuanya sebagaimana dulu orang tua menyakiti anaknya. Jadi hendaknya Bapak ya, berusaha untuk memperbaiki yang salah. Coba Bapak dekati anak Bapak, rangkul dia, katakan padanya, dulu Bapak atau selama ini Bapak salah kepada kamu. Bersikap keras ya, karena cara Bapak dapatkan juga dari orang tua. Bapak ulangi kembali kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Bapak minta maaf, jangan karena kamu kesal kepada Bapak, jengkel kepada Bapak, kamu tinggalkan kewajiban kamu pada Allah. Kamu akan merugi. Kamu menyakiti Bapak, tidak akan menguntungkan kamu. Malah membuat kamu jauh dari Allah. Jadi jangan kamu sakiti diri kamu karena kamu marah pada Bapakmu. Jadi hendaknya berikan nasihat-nasihat yang baik dan lembut. Dan hendaknya orang tua kalau bisa merangkul anaknya. Pria atau wanita dirangkul dan dipeluk ke sisinya. Saya ingat seorang datang kepada saya bersama keluarganya. Mengeluhkan keadaan anak yang suka marah dan lain sebagainya. Saya bilang, sering gak kamu rangkul dirinya? Dan itu kesalahan saya Ustaz. Waktu masih kecil, orang-orang menasihati saya kalau anak perempuan jangan biasa dirangkul. Saya bilang, Rasulullah merangkul Sayyidah Fatimah. Memeluknya, mengecup keningnya, ditempatkan di tempat duduknya. Itu akan membuat hati anak kita itu luar biasa terhadap kita. Sampai walaupun dia sudah bersuami, memiliki anak yang dicintai, ketika mendengar Rasulullah akan menghembuskan nafas terakhir, pergi beliau menangis. Ketika sang ayah mengatakan kamu yang pertama kali menyusul, dia gembira luar biasa. Padahal harus meninggalkan suami sama anaknya. Kenapa? Kecintaan anak pada orang tua. Harus dipupuk, disiram, diasah, dan diasuh. Begitu anak cinta, jangankan benar, yang salah diikuti. Yang salah akan diikuti. Jadi karena kesalahan dimulai dari Bapak yang harus mulai memperbaiki. Dan jangan pernah jaga image. Jangan pernah kita merasa, saya harus jaga wibawa seorang Bapak. Wibawa bukan dengan kekerasan, keangkuhan, tapi wibawa tumbuh rasa hormat apabila betul-betul kita perlakukan manusia dengan mulia. Jadi jangan kita anggap wibawa dengan 4 bintang bisa langgeng. Begitu bintangnya dicopot, wibawanya akan hilang. Berapa banyak purnawirawan yang tidak dihargai orang karena pada saat dia berkuasa, bersikap angkuh. Tapi berapa banyak walaupun tidak berpakaian yang menunjukkan kedudukannya, orang hargai dia karena akhlak dan perilakunya. Jadi mari mencontoh Rasulullah, dan ibu sampaikan kepada Bapak, dan nasihati anak juga, jangan kamu sakiti diri kamu karena kamu kesal pada orang tua kamu. Seandainya orang tua kamu musyrik, seorang musyrik, kamu dilarang mentaati dia dalam kemaksiatan, tapi kewajiban kamu untuk menggauli mereka. Itu merupakan kewajiban. Dan kamu harus tahu orang tua kamu memukul kamu bukan karena kebencian. Dia menganggap ini pendidikan ya, yang dilakukan pada anaknya atas dasar cinta. Cuma dia salah dalam hal tersebut. Jadi kamu harus berusaha memaklumi kesalahan orang tua kamu. Tapi si bapak juga harus betul-betul melakukan pendekatan, berubah cara dia berkomunikasi dengan anaknya. Dan tidak ada yang lebih betul-betul menarik dari kata-kata indah. Walaupun kita nggak mampu berikan apa-apa,
Tapi kata-kata yang baik itu betul-betul akan berebut hati seseorang. Tapi pemberian apapun yang kita berikan seseorang diiringi dengan kata-kata menyakitkan, tak mungkin kita akan mampu sama sekali menawan hatinya. Nah, berkaitan dengan kasus yang kedua, seorang ibu memiliki seorang anak laki-laki. Ternyata laki-laki ini jatuh cinta pada seorang janda. Maaf di sini ibu, walaupun ibu berharap anak ibu untuk mendapatkan seorang gadis, tapi yang paling penting sebetulnya bukan gadis atau jandanya, akhlak dan kepribadiannya. Kalau seandainya saya punya anak laki-laki, dia suka kepada seorang janda, akhlak janda ini baik, mulia, memiliki kelebihan dibandingkan seorang gadis yang cantik jelita, tapi tidak memiliki akhlak yang baik, saya utamakan janda. Dan saya sama sekali tidak merasa apa? Tidak merasa terhina dalam hal ini. Karena kita melihat kemuliaan seseorang dan ketakwaannya. Saya bawakan cerita buat ibu dan buat pendengar sekalian. Cerita ini merupakan true story. Seorang pemuda tampan, gagah, pandai, dan juga pengusaha. Subhanallah, dia jatuh cinta pada seorang janda. Janda ini kebetulan dari keluarga keraton. Saya nggak sebutkan keraton mana. Dan dia suka sama ini perempuan, mau menikah bukan karena mengharapkan apa? Kekayaannya. Dia pengusaha. Dia beritahukan pada ayahnya. Ayahnya seorang yang baik, pengusaha, taat beragama, dan mengutamakan nilai-nilai akhlak. Dia bilang sama ayahnya, saya ingin menikah dengan Fulana, putri Fulan. Seorang janda. Sang ayah, kamu serius terhadap pilihan kamu. Kamu akan perlakukan dia dengan baik dan mulia. Silahkan. Dia menikahi wanita ini. Bertahun-tahun menikah, tidak punya anak. Tapi anak-anak wanita ini dibawa asuhannya. Satu menikah, dia yang menikahkan, dia belikan rumah buat anak tersebut. Anak-anak ini semua jatuh cinta padanya karena perlakuan mulia yang diberikan pada anak, bukan anak kandungnya. Dia tidak memiliki darah daging, tapi rupanya Allah karuniakan anak-anak yang cinta kepadanya. Dan sang istri dengan sendirinya apa? Menghargai perilaku suaminya. Ini true story. Rasulullah SAW menikah dengan seorang janda, istri pertamanya. Jadi kalau seandainya anak ibu jatuh cinta pada seorang janda, punya kelebihan akhlaknya, pribadinya, sikap mulianya, bisa aja anak ibu mungkin ingin menikah dengan wanita dewasa yang bisa mengayomi dia, membantu dia, mendukung dia, daripada anak gadis yang dia belum siap untuk berhadapan dengan anak yang belum dewasa. Nah, ibu tidak perlu sama sekali gelisah. Kalau anak tersebut baik, mulia, jangan ibu halangi. Tapi kalau anak tersebut atau perempuan tersebut akhlaknya tidak baik, ibu katakan bukan jandanya yang ibu sama sekali tidak setuju. Akhlak pribadinya yang ibu khawatir. Ibu didik kamu dengan susah payah, kamu menikah dengan seorang wanita yang akhlaknya tidak baik akan merusak kamu. Karena pengaruh wanita, istri terhadap suami itu kuat. Begitu juga pengaruh suami terhadap istri. Saling menularkan satu dengan lainnya. Jadi ibu kalau sekarang pilihan dia menikah dengan seorang janda, besok pilihan ibu. Ibu carikan buat anak ibu, ya, baik dan mulia. Ada seorang laki-laki, saya sesalkan juga. Dia menikah dengan seorang janda. Menikah dengan seorang janda, wanitanya cantik, baik terhadapnya. Tapi rupanya tidak bisa mempunyai anak. Si perempuan bilang sama suaminya, kalau kamu menikah lagi silahkan menikah lagi, tapi jangan ceraikan saya. Ini kan luar biasa kan? Dia maklum bahwa dia janda sudah tidak memungkinkan lagi untuk punya anak.
Dia wanita cantik, taat. Tapi ternyata rupanya si laki-laki jatuh cinta pada seorang wanita yang masih gadis. Si perempuan minta supaya suaminya menceraikan istrinya. Dia nggak mau diduakan. Sebetulnya kalau kita lihat permintaan wanita ini wanita tidak baik sama sekali. Seharusnya dia berhati-hati. Karena apa? Karena kalau dia berani bersikap seperti ini, minta suami menceraikan istrinya, nggak mau sama sekali diduakan, ini kesalahan yang besar. Seharusnya yang marah yang pertama, bukan yang kedua. Jadi tidak penting buat kita janda atau gadis. Jangan kita merasa terhina. Saya berharap dia mendapatkan seorang gadis. Kenapa harus dapat seorang janda bekas laki-laki lain? Rasulullah SAW menikah dengan seorang janda. Tapi janda yang tidak sama dengan wanita manapun, yang mempersembahkan hidupnya, hartanya, memberikan dukungan lahir maupun batin bagi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan pandang remeh seorang janda, jangan juga kita memuji, mengagulkan berlebihan seorang gadis. Jadi biarkan aja, ya. Kalau seandainya wanita ini baik-baik, salihah, thayyibah, pengertian, bisa memberikan ketenangan buat anak ibu, karena khawatir kalau ibu halang-halangi, si anak nanti akhirnya akan apa? Akan melakukan hubungan yang dingin terhadap orang tuanya. Karena kan sedang tumbuh anak-anak kan. Kadang-kadang dia belum bisa menimbang dengan baik. Ajak berpikir dengan baik. Kalau dia wanita salihah, baik-baik, kamu rasa aman bersama dia, ibu berikan dukungan. Jadi hidup ini kadang-kadang seperti perahu yang menggunakan layar. Dia ingin berangkat ke timur, ternyata angin menerpa dirinya menuju ke laisa kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu wa qad ta'tir rih bima la tashtahi sufun. Gak semua yang diinginkan seseorang itu bisa dicapai karena tempat ujian. Terkadang angin bertiup berlawanan dengan arah perahu. Jadi kita ini kadang-kadang mendapatkan apa yang di luar rencana kita. Yang kita rencanakan, kita anggap itu merupakan jalan kebahagiaan kita. Ternyata Allah palingkan, baru pada akhirnya kita temukan, kalau kita dulu memaksakan diri, kita akan menyesal. Jadi apa yang datang dari Allah yang sejalan dengan keridhaannya, silahkan kita ambil. Dan jangan khawatir, rahmat keberkahan Allah akan datang. Tapi yang tidak sejalan dengan keridhaan Allah, walaupun hati suka, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita jalan yang terbaik, pasangan yang terbaik buat diri kita. Jauhkan dari perbuatan dan tipu daya syaitan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi Mas Krisna, apakah dia janda, duda, yang penting bagaimana akhlak karimah dan jodoh ada di tangan Allah. Repot juga ya kerinduan ibu atau ayah terhadap hal-hal yang seperti tadi kita dengar. Terus apa kira-kira kata Ustadz Abu Bakar Baraza? Yuk kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah. Dengan begitu besarnya, karena Allah selalu memberikan sesuatu yang besar. Kenikmatan yang selalu memberikan kita. Dengan kenikmatan inilah kita adakan bagaimana kita mampu melakukan. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memberikan kepada umatnya, yang senantiasa menunjukkan kepada umatnya sesuatu yang benar. Dan saat kebenaran itu tiba, di saat itulah kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang muncul pada diri kita, itulah yang terbaik. Kalau kita melihat kasus yang pertama, bagaimana seorang
seorang ayah yang senantiasa melapangkan dirinya, membuka dirinya dengan kekerasan. Bukan membuka dirinya dengan kebaikan, tetapi dengan kekerasan. Dari kecil, anak disalahkan, dipukul, ditunjukkan yang benar, tidak, yang salah. Jadi selalu anak itu mau melakukan sesuatu, ditunjukkannya. Jangan pegang itu, jangan mengambil itu, jangan memberikan itu. Jadi selalu kata jangan itu akan menunjukkan pada dirinya. Dan yang lebih berat lagi, kalau ada kesalahan sedikit, langsung dia pukul. Terus menerus kehidupan ini berjalan, dan senantiasa kehidupan itu dia rasakan. Dia merasakan bagaimana perihnya, bagaimana sakitnya ketika dipukul, dibentak, dibicarakan kepada kehidupan. Di depan orang-orang, dia selalu salah. Dengan kesalahan-kesalahan inilah dia tidak mampu lagi. Dia diam, dia melakukan, dia mengikutin. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia sudah mulai SMA, dia mulai mencoba untuk menentangnya. Ketika dia berusaha menentangnya, dia tidak mau melakukan. Dia tidak mau mengerjakan apa yang diperintah ayahnya. Ayahnya marah. Ayahnya marah dengan bentakan, dengan kerasnya. Tetapi dia tetap. Begitu dia kuliah, di saat inilah dia berhasil. Di saat inilah ayahnya tidak bisa berkutik. Karena ayahnya sudah tidak mampu lagi. Karena badannya sama, besarnya sama, dan tekanannya lebih besar. Dengan seperti itu, apa yang terjadi? Si ayah menjadi ketakutan. Dan si anak terus menentangnya. Si anak menentangnya. Dengan pertentangan inilah yang membuat si ayah tidak berdaya. Si ibu melihat bahwa kesian anaknya. Bukan kesian suaminya, tapi kesian anaknya. Kenapa kok kesian anaknya? Karena dia sudah tidak lagi melakukan agama, tidak sholat, tidak berpuasa, tidak segalanya. Tapi kalau di depan orang-orang dia akan selalu mengatakan, ya sholat bareng sholat, oke. Tapi ketika di hadapan ayahnya, dia tidak sholat. Disinilah yang tekanan. Bahwa sholatnya itu adalah cuman karena ayahnya. Karena ayahnya itu dia mau melakukan sholat. Dengan seperti ini, maka dia menyerah. Si ibu nggak bisa berbuat apa-apa. Si ibu hanya berdoa. Dengan seperti itu masih saja. Dengan kebaikan si ibu masih dia keras. Karena si ayah. Apa yang terjadi sama si ayah? Karena si ayah melihat bahwa dulunya waktu dia masih kecil, dia diperlakukan oleh orang tuanya dan dia merasa bangga bahwa dia berhasil. Dia berhasil bangga dengan orang tuanya. Bagaimana dia bisa berhasil seperti itu?
Dia berhasil karena dipukul, karena ditekan, karena diperlakukan dengan baik, dia bisa berhasil. Namun, apakah dia berhasil? Sehingga dia perlakukan anaknya seperti itu, apakah dia berhasil? Kalau si bapak ini, si ayah ini berhasil karena ditekan, dipukul, prosesnya sama, tapi dia bergerak terus. Dia mau melakukannya. Apakah dia berhasil? Tidak, karena dia menularkan perbuatan yang tidak baik. Jadi efeknya itu tidak baik. Efeknya ini yang kita lihat sekarang, bahwa dia melakukan seperti dulu ayahnya. Seperti ayahnya. Apakah nanti anak ini akan memperlakukan lagi? Kita tidak tahu. Yang jelas bahwa ayahnya merupakan turunan yang tidak baik. Si ibu bagaimana? Si ibu nggak bisa berbuat apa-apa. Tiap kali ada perbuatan yang tidak baik, si ibu cuma bisa berdoa. Nggak bisa melakukan, mau melarang ayahnya, tapi dia takut. Karena perbuatan ayahnya itu luar biasa. Jadi si ibu ini cuma diam. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan seperti itu, maka anak itu diam. Oleh karena itu, perhatikan, sampaikan kepada ayahnya. Sampaikan kepada ayahnya. Sampaikan bahwa meminta maaf itu jalan keluar pertama. Jadi minta maaf, peluk, yang tadinya memukul, yang tadinya marah, sekarang sudah tidak lagi. Minta maaf. Dan tidak perlu diperinci. Aku minta maaf. Ayah minta maaf kemarin waktu memukul. Ayah minta, tidak. Maafkan ayah. Ketika dia tidak mau sholat, jangan paksakan. Ibunya yang selalu informasi, ingatkan. Kalau si ayah jangan dulu. Karena perbuatan si ayah ini yang menentang. Maafkan ayah. Maafkan ayah. Jadi minta maaf. Kemudian sholat. Ketika ada anak itu, kita sholat di hadapannya dia. Dan lakukan perbuatan baik. Kita panggil dengan kata-kata yang baik, yang dulu dengan kasar, sekarang dengan kebaikan. Anak itu akan berpikir, kenapa kok sekarang berubah? Kenapa kok dulu seperti itu sekarang berubah? Karena dia takut. Tidak. Ayahnya selalu mengatakan bahwa ayah sudah bertaubat. Ayah sudah bertaubat, mau berubah. Jadi katakan maaf dan lakukan sesuatu yang baik di hadapan anak. Di hadapan anak itu lakukan satu perbuatan baik. Ketika anak menyalahkan, nggak boleh seperti itu. Diam. Ketika anak melarang, kita diam. Ketika anak marah, kita diam. Kita hanya perhatikan dan berdoa. Ya Allah, berikan hidayah pada dia. Kalau seperti ini, insya Allah anak itu akan lama-lama akan berpikir. Dia kan tadinya sholat, sekarang tidak sholat, dia akan sholat.
karena perbuatan. Dengan perbuatan baik bapak ayahnya kepada dirinya, insya Allah akan lebih baik. Nah, perbuatan kata-kata maaf dan perbuatan baik, insya Allah akan memberikan dia kebaikan. Insya Allah. Dan yang kedua, anak menikah dengan janda, it's okay, nggak masalah. Nggak persoalkan, cuman nggak rela. Apa yang membuat nggak rela si ibu? Kenapa kok janda? Kenapa bukan gadis? Kenapa? Pertanyaan kenapa inilah yang harus dirubah. Apa yang terjadi? Kok dia mau masuk kepada janda dan tidak kepada gadis? Itu yang ditanyakan, bukan kenapa. Jadi apa yang terjadi? Apa yang membuat dia tertarik sama janda itu? Nah, ketika dia tertarik, itu ada ketertarikan. Dengan siapa saja, ya boleh. Insya Allah tidak dilarang. Ya. Nah, kalau ada hal-hal yang lainnya, kita nggak tahu. Karena tidak terperinci permasalahannya. Insya Allah. Jadi Mas Krisna, kalau apa yang kita dengar untuk solusi 2 kasus tadi, ada banyak hal lagi yang pasti masih dibutuhkan, dan karena kita masih ada waktu, Ustadz Hussein bisa tambahkan? Kita dalam hidup ini banyak merencanakan berbagai hal. Kita beranggapan ini merupakan apa-apa yang akan betul-betul membawa kita menuju kesuksesan. Ternyata seperti yang Allah katakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Banyak hal yang kamu tidak suka, ternyata itu yang lebih baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Banyak hal juga yang kalian sukai, ternyata itu mendatangkan akibat buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguh Allah Maha tahu, kalian tidak mengetahui. Maksudnya apa? Beda antara ilmu kita dengan ilmu Allah. Ilmu kita ini dari hasil kita belajar, penelitian, ya, pengembangan, yang terus berkembang. Kita menghasilkan sesuatu hari ini yang kita anggap baik, belum tentu akan terus dalam keadaan demikian. Bisa saja terbukti di kemudian hari ternyata menimbulkan dampak negatif, di mana keburukannya lebih besar daripada manfaat. Beda dengan ilmu Allah. Kalau ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengetahui yang lalu, yang kini, yang akan datang, karena tidak ada batasan bagi ilmu Allah. Baik yang kemarin, yang sekarang maupun yang akan datang. Maka hendaknya dalam mengambil tindakan keputusan, kita beristikharah mohon petunjuk Allah. Jadi ibu tadi, dalam kasus yang kedua, alangkah baiknya menasihati anak, coba kamu istikharah. Ibu melihat sepintas, tapi Allah yang mengetahui segala sesuatu. Kamu istikharah, kalau hasil istikharah mau baik, dan ini wanita baik-baik, ibu tidak akan keberatan mendukung. Nah, kalau orang dengan tulus bertanya kepada Allah, mohon Allah yang memilihkan buat dirinya, Allah akan pilihkan yang terbaik. Kan dalam bahasa Arab kata istikharah, yastakhiru, istikhara yastakhir, artinya mohon kepada Allah yang memilihkan. Jadi hendaknya dalam berbagai macam tindakan sebelum kita lakukan, coba kita mohon kepada Allah petunjuknya melalui salat 2 rakaat. Kalau tidak bisa bahasa Arab dalam berdoa, mohon pada Allah, ya Allah seandainya ini merupakan urusan yang membawa kebaikan buat saya, ya, dunia maupun akhirat, menurut kamu tolong mudahkan.
Tapi kalau tidak, jauhkan dariku dan gantikan yang lebih baik lagi. Allah paling senang di saat menyaksikan hambanya bertanya kepada Allah lebih dulu sebelum dia bertindak. Jadi kita nggak perlu risau menghadapi berbagai macam persoalan. Kita bisa beristikharah sambil kita bermusyawarah dengan orang-orang yang kita pandang bijak. Dan jangan kita musyawarah dengan orang-orang yang terbiasa mengikuti hawa nafsunya. Mereka akan membimbing kita ke jalan yang salah seperti firman Allah, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah ingin membuka pintu taubat bagi kalian, membimbing kalian ke jalan yang benar. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Adapun orang-orang yang mengikuti hawa nafsu ingin kalian miring, ya, agar mereka memiliki teman yang berjalan di jalan yang miring, supaya mereka tidak merasa disalahkan. Jadi jangan kita bertanya, bergaul, minta pendapat dari orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma orang kalau sudah mulai jatuh cinta biasanya gelap mata. Patah Arab mengatakan hubbuka syai' yu'mika wa yusim. Cintamu pada sesuatu membuat kamu buta dan tuli. Sebaliknya, benci kepada sesuatu menyebabkan kita nggak bisa melihat secara objektif. Saya ingat teman saya seorang dokter, lagi mengambil doktorat di Al-Azhar pada saat itu. Dia bercerita satu hari, dia jatuh cinta pada seorang wanita, karena dia seorang yang punya pengaruh, perempuan banyak yang suka sama dia. Dia tanya sama istrinya, istri mengatakan, saya nggak bisa mengatakan tidak, karena ini merupakan hal yang dibolehkan Allah, walaupun hati saya sakit. Si istri berdoa kepada Allah Ta'ala, suami juga beristikharah. Subhanallah, pada saat akan ada ijab kabul, si perempuan mengajukan syarat minta diberikan sebuah rumah khusus buat diri. Pada istri pertamanya pun belum memiliki rumah atas nama dia. Kenapa si laki-laki yang tadinya dalam keadaan menggebu-gebu, begitu mendengar permintaan wanita tersebut, langsung dia batalkan perkawinan. Ini terjadi pada teman saya yang berasal dari Yaman, belajar di Mesir. Subhanallah, terjadi juga pada seorang pejabat tinggi negara. Sudah pensiun. Dia mau menikah dengan seorang wanita, mungkin di usia-usia di atas 60-an itu mau menikah dengan seorang wanita. Sudah ambil keputusan. Istrinya datang kepada saya menangis. Saya bilang, ibu berdoa, minta sama Allah yang terbaik buat ibu. Ibu pasrah, minta kepada Allah. Ternyata kasusnya sama. Tahu-tahu si perempuan mengatakan, kita siap sepakat, tapi dengan syarat kamu belikan rumah buat saya. Padahal bapak sudah niat sediakan rumah buat dia, tapi karena permintaan seperti ini, dia bandingkan sama istrinya, ternyata istrinya ini luar biasa. Memberi, mengabdi, melayani, tidak pernah sama sekali apa? Minta sesuatu untuk dirinya. Jadi ingat, tidak ada yang lebih benar, lebih tepat daripada kita bertanya pada Allah. Dan Allah betul-betul ridha kepada hambanya yang selalu mengajukan apa? Pertanyaan pada Allah, bukan seradak seruduk. Akhirnya setelah terjadi timbul penyesalan, siapa yang kita mau salahkan? Terkadang orang seperti ini suka menyalahkan takdir Allah. Padahal itu pilihan dan kebijakannya sendiri. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita manusia yang selalu bertanya kepada Allah. Berjalan di jalan Allah. Ditutup hidup kita dalam keridhaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Abu Bakar Baraja atas segala nasihat-nasihatnya ya. Jadi kita perlu juga istiqoroh dan merangkul anak, apakah dia laki-laki atau perempuan itu bagus ya untuk membangun kasih sayang anak supaya anak tidak melawan ya, dan wibawa itu tidak bisa dibangun dari kekerasan. Sekali lagi terima kasih Ustaz Husein dan Ustaz Abu Bakar Baraja. Saya Muhammad Krishna, Algi dan Kang Atep mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.